Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam banyak kesempatan Tuhan Yesus terlibat di dalam pertikaian dengan para pemuka agama Yahudi. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus bertikai tentang hari Sabat, tentang orang berdosa. Dan sekarang kita akan lihat pertikaian yang terjadi, tetapi kali ini persoalan atau temanya berbeda. Ini berkaitan dengan soal tahir dan najis. Pada suatu kali, Yesus dan murid-muridnya sedang makan. Lalu orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang dari Yerusalem. Lalu mereka ini melihat bahwa murid-murid Yesus makan, tetapi sebelum makan mereka tidak mencuci tangan mereka. Nah, saudara bisa melihat hal ini di Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai dengan 20. Kalau kita mendengar tentang mencuci tangan sebelum makan, di zaman sekarang dengan di zaman Yesus, ini masalahnya berbeda. Pada zaman Yesus, orang belum mengenal bakteri, virus, dan sebagainya. Baru setelah orang menemukan mikroskop di abad ke-16, dan kemudian juga di abad ke-17, orang tahu bahwa ada mikroorganisme, ada bakteri, virus, dan sebagainya. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus, urusan tentang virus, bakteri itu belum ada. Lalu yang menjadi masalah itu jelas bukan soal kesehatan. Tetapi ini masalah tentang kenajisan. Kalau kita melihat apa yang disampaikan di dalam kitab Imamat dari bab 11 sampai dengan bab 15, kita bisa melihat apa saja yang membuat orang bisa menjadi najis. Di Imamat bab 11 misalnya, daging binatang yang haram. Kemudian di bab 12 itu darah. Di bab 13 dan 14 yang membuat orang bisa menjadi najis itu adalah penyakit kusta. Lalu ada kotoran, cairan yang keluar dari tubuh manusia, itu juga membuat orang najis. Di samping itu masih ada, yaitu mayat. Nah, orang-orang yang bersentuhan dengan barang-barang yang sudah disentuh oleh orang najis, akan ikut menjadi najis. Nah, sekarang silahkan membayangkan orang-orang Yahudi pergi ke pasar di tempat keramaian. Ada banyak orang di situ dan tidak ada yang tahu apakah orang ini, orang itu badannya najis atau tidak. Orang juga tidak bisa melihat benda ini, benda itu yang ada di pasar itu dalam keadaan najis atau tidak. Nah, kalau sampai ada orang Yahudi ya pergi ke pasar, bersentuhan dengan orang najis, menyentuh barang-barang yang najis. Maka kemudian kalau sampai tangan yang sudah bersentuhan dengan yang najis itu menyentuh makanan, lalu makanan disuapkan ke mulut, maka mereka percaya bahwa seluruh tubuh mereka menjadi najis. Nah, ini yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi dan juga oleh para ahli Taurat yang datang menemui Yesus itu. Nah, kemudian bagaimana Tuhan Yesus menanggapi pertanyaan dari para pemuka agama Yahudi itu? Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa tidak membasuh tangan sebelum makan? Sekali lagi, ini berarti menurut orang Farisi dan para ahli Taurat, para murid Yesus bisa diduga menjadi najis dan Yesus membiarkan murid-muridnya
menjadi najis juga. Nah, menanggapi hal ini, ada dua hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan berkata begini di ayat 3. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Apa maksud Yesus mengatakan bahwa orang Farisi, ahli Taurat, melanggar perintah Allah demi adat istiadat mereka sendiri? Lanjut. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Ini perintah Allah. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Jadi, perintah Allah, sebagaimana tertulis di dalam 10 perintah, itu jelas. Hormati ayahmu dan ibumu. Perintah ini pertama-tama disampaikan kepada orang yang sudah dewasa, ya. Jadi kalau anaknya sudah dewasa, berarti ayah dan ibunya sudah lanjut usia. Nah, menghormati orang tua dalam hal ini berarti merawat, menjaga, memenuhi kebutuhan hidup orang tua yang sudah berusia lanjut itu. Dan untuk keperluan itu, anak menyediakan dana, uang untuk keperluan orang tua yang sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari uang sendiri ini. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi Tuhan Yesus kemudian menunjuk satu kasus. Ada seorang yang sudah menyediakan dana untuk merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia. Nah, kemudian orang ini sudah menggunakan uangnya untuk membeli bahan persembahan dan menggunakannya sebagai bahan persembahan kepada Allah. Lalu orang itu berkata, dana yang sudah saya siapkan untuk keperluan ayah dan ibu di usia lanjut sudah aku gunakan untuk kurban. Nah, kemudian kalau ada kasus yang seperti ini, maka para ahli Taurat, orang Farisi akan mengatakan, kalau begitu kamu tidak punya kewajiban lagi untuk menghormati orang tuamu dalam arti merawat dan menyediakan kebutuhan hidup mereka. Nah, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan adat, ini adalah persembahan kepada Allah. Yang dikehendaki oleh Allah itu orang menghormati orang tuanya. Tetapi yang dimaksudkan dengan adat di sini adalah menyampaikan, membakar korban kepada Allah. Menurut Tuhan Yesus jelas, yang jauh lebih penting, yang sesungguhnya merupakan firman Allah, itu adalah menghormati orang tua. Tetapi para pemuka agama Yahudi tadi menyatakan bahwa yang penting itu adalah persembahan kepada Allah. Daging, kambing, domba, sapi yang dibakar. Padahal yang dikehendaki oleh Tuhan bukan itu. Allah tidak memerlukan makanan yang disediakan oleh manusia. Tapi Allah menghendaki supaya orang menghormati orang tuanya. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus berkata begini di ayat 11. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, ya perlu dipahami sesuai dengan apa yang sebenarnya dimaksudkan.
Dan keterangannya kita bisa lihat di ayat 17. Lebih lanjut Tuhan berkata begini, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut," makanan ini ya, "itu akan turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban." Itu yang masuk ke dalam mulut. Jadi segala makanan yang masuk ke dalam mulut, turun ke perut, habis itu akan dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, kemudian percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, saudara-saudara, untuk memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam latar belakang kepercayaan orang Yahudi, kita perlu memperhatikan apa yang disebut dengan kekudusan. Kita hanya tahu salah satunya dan lebih banyak mempraktekkan yang satu. Jadi menurut pemahaman orang Yahudi, kekudusan itu ada dua macam. Yang pertama, itu adalah kekudusan ritual. Orang yang kudus secara ritual, itu berarti dia layak untuk mengikuti ibadah. Kata lainnya dalam bahasa Indonesia itu adalah kata tahir. Orang yang kudus secara ritual boleh dekat dengan Allah. Boleh ikut ibadah. Tetapi mereka yang kotor atau najis tidak boleh dekat-dekat dengan Allah, tidak boleh mengikuti ibadah. Dan kita sudah lihat tadi hal-hal apa saja yang bisa membuat orang menjadi najis atau kotor secara ritual. Nah, yang kedua, ada yang disebut sebagai kekudusan moral. Nah, kata kudus moral ini seringkali bisa disebut dengan kata suci atau tidak berdosa. Nah, orang yang kudus secara moral itu artinya dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa disebut sebagai dosa. Nah, contoh dosa yang disebut di sini, pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, ini beda tentu saja dengan soal kenajisan ya. Dan rupanya kita bisa melihat Tuhan Yesus memberikan perhatian lebih sungguh-sungguh kepada soal kekudusan moral. Tuhan Yesus lebih memberikan tekanan pada kekudusan jenis yang kedua ini. Tuhan Yesus mengingatkan, kasihi sesamamu, lakukan yang baik kepada sesamamu, dan jangan kamu berdosa. Dan ini lebih mendapat perhatian. Para pengikut Yesus diingatkan untuk lebih memberi perhatian kepada soal-soal seperti ini. Dan kemudian di akhir ucapannya, Tuhan Yesus berkata begini, itulah yang menajiskan orang. Tindakan-tindakan yang disebut sebagai dosa, itu yang membuat orang sebenarnya najis. Karena hal-hal yang disebut sebagai dosa ini tadi keluar dari dalam hati. Makanan yang dianggap menajiskan itu hanya lewat saja gitu. Masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam perut, udah habis itu dibuang ke jamban. Tetapi tentang dosa. Dosa mulai dari dalam hati. Muncul keinginan, kecenderungan untuk melakukan yang jahat. Yang berdosa. Dan ini yang membuat orang menjadi kotor. Tampak kotor di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata juga, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Sekali lagi, ini juga masih memberikan petunjuk kepada kita bahwa Tuhan Yesus lebih memberi perhatian kepada soal moral. Nah, saudara-saudara, berangkat dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini,
kita diingatkan untuk menjaga kesucian atau kekudusan hati. Jangan sampai dari dalam hati muncul lahir dosa. Jangan sampai dari dalam hati muncul keinginan untuk berbuat jahat, untuk membunuh, untuk berzina, untuk berbuat cabul, untuk mencuri, untuk menyampaikan sumpah palsu dan sebagainya. Karena kesucian hati inilah yang mendapatkan perhatian dari Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada orang yang menjaga kesucian hati, sehingga dari dalam hatinya tidak muncul apa yang kita sebut sebagai dosa yang kembali akan mengotori bukan hanya hati, tetapi jiwa dari orang yang melakukannya. Terpujilah Allah, Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Rohnya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.